Hai semua, hari ini aku akan memberikan tutorial cara memasang resleting Jepang. Di sini aku sediakan 2 lembar kain dengan kampuh 2 cm, kemudian aku tandai bagian buru kainnya. Sebelum mulai, kita dapat melakukan obras pada sisi ini agar hasilnya nanti lebih rapi. Kemudian di sini aku menyediakan satu buah resleting yang warnanya agak kontras. Di sini resleting aku agak panjang ya, nggak apa-apa, nanti bisa disesuaikan panjangnya. Tapi sebaiknya kalian memilih resleting yang cocok panjangnya dengan kebutuhan. Kemudian di sini aku menyediakan jarum pentul dan benang jahit yang kontras juga warnanya. Dan yang paling penting adalah sepatu khusus menjahit resleting Jepang. Di sini aku pakai untuk mesin portable ya, yang transparan dan pendek. Di bawahnya ada 2 buah jalur tempat masuk gigi resleting. Bentukannya seperti ini. Oke, jadi di sini sisi kain yang akan kita tempel resleting Jepang sudah diobras. Bagian buruknya kita balik satu ya. Lalu kita tumpuk sehingga kedua bagian buruk akan menghadap di atas. Kita rapikan, lalu kita semat dengan jarum pentul supaya tidak bergerak. Lalu kita ambil resleting Jepang kita. Kita lihat resleting Jepang kita, batas bawahnya di bagian mana. Kalau resleting ini ada batasan besi untuk bagian paling bawah. Lalu kita kira-kira mau dipasang di manakah resletingnya? Apakah setinggi ini, apakah setinggi ini, apakah setinggi ini? Itu bebas tergantung dari desain. Kalau aku mungkin mau pasang sekitar di sini aja. Setelah kita tentukan di mana resleting Jepang ini mau diletakkan, kita mulai untuk menjahit bagian bawahnya. Pada umumnya resleting Jepang ini akan ngumpet di bawah daripada jahitan. Jadi, kita ambil jarak 2 cm dari batas besi, kira-kira di sini ya teman-teman. Kita angkat resletingnya. Kita akan menjahit sepanjang ini. Dari bagian yang kita sudah tandai ke bawah. Kita jahit dengan mesin jahit ya, sepanjang dari yang kita sudah tandai ke bawah. Oke, di sini kainnya udah aku jahit ya. Jelas kan warnanya beda. Lalu kita buka kainnya. Kita rapikan. Kita setrika dulu ya, sesuai dengan kampuhnya. Kita harus setrika dulu biar rapi ya teman-teman. Nah, ini udah kita setrika ya, udah rapi dan garisnya tegas. Lalu kita ambil resletingnya. Kita buka ya resletingnya. Resleting ini akan kita pasang begini ya. Bukan begini, salah. Jadi si mata resleting ini akan menghadap keluar. Oke. Lalu kita cari nih batas atas jahitan. Ini kan batas atasnya nih ya, batas atasnya. Kita turunkan tuh 2 cm sesuai dengan yang kita mau tadi ya. 2 cm kita turunin, tandain ya. Nah, kemudian si besi ini posisinya harus pas di batas yang kita tentukan tadi. Gini. Oke. Supaya nggak bergerak, kita sematkan ya. Kanan dan kiri ya teman-teman. Nah, sekarang resleting kan sudah kita ikat di sini dengan jarum pentul, udah nggak bergerak lagi ya teman-teman. Sekarang kita turun ini mata resletingnya, turun ke bawah. Lalu kita cari nih batas awal daripada jahitan, ya. Kan kira-kira ada di sini nih ya teman-teman ya. Kita tandain juga nih di resletingnya. Ya. Itu merupakan titik terakhir kita jahit. Nah, ini bermanfaat sekali nih teman-teman, ada gambar garis ininya ya. Oke, sekarang posisinya seperti ini. Bagian buru kain itu menghadap kepada kita ya. Kita kerjakan yang sisi kanan dulu. Oke. Nanti kalau kita kerjakan jahit, posisinya begini. Kita balik. Kita kerjakan yang kiri dulu. Oke. Jadi kita pentulkan dulu yang bagian kanan. Nanti kita akan menjahitnya terbalik
bagian kiri. Jelas ya teman-teman? Sekarang kita pentulkan si pita daripada resleting ini, talinya ya, sesuai dengan kampuh. Jarum menghadap ke atas ya, supaya nanti dicabutnya gampang, pelan-pelan. Kita paskan gigi dari resleting ini pada garis kampuh ya, yang sudah kita setrika tadi, harus pas, biar cantik hasilnya invisible. Oke, kita udah siap menjahit ya. Ini bagian buru kain menghadap kita. Kita jahit sisi kanan dulu ya teman-teman. Tapi posisinya yaitu kita balik. Jahitnya begini. Nah, di mesin jahit posisinya seperti ini, yaitu bagian kiri kita. Jahitnya gimana? Ini kita buka. Kita lebarkan. Kita jahitnya begini ya teman-teman ya. Oke. Ini ada gigi resleting, kita buka ya teman-teman. Sep, kita buka. Kita jahit pada bagian yang lipatan dari gigi resleting ini. Semakin dalam semakin baik. Tapi kalau kamu masih pemula, nggak masalah kalau agak susah ya. Kita bukanya sambil menjahit, nggak masalah. Yang penting belajar terus-menerus, nanti lama-lama pasti akan bisa. Kalau kita bagus menjahitnya bagian dalam ini, nanti hasilnya sangat invisible zipper. Sangat rapi. Kalian coba ya, dan jangan menyerah. Oke, sekarang kita ganti sepatunya dulu ya. Kita ganti sepatunya menjadi sepatu untuk resleting Jepang. Oke, sekarang kita tempatkan si gigi resleting ini dengan posisi terbuka. Lalu kita masukkan pada jalur di bawah sepatu jahit ya teman-teman. Kita kunci dulu. Lalu kita siap menjahit. Jangan lupa kita kunci dulu jahitan bagian atasnya. Nah, sekarang kita sudah hampir mencapai garis yang tadi kita sudah buat ya. Itu adalah batas terakhir di mana kita menjahit. Kita pelan-pelan ya teman-teman. Kita cabut dulu jarumnya. Lalu kita buka gigi resletingnya. Sudah sampai, lalu kita kunci ya teman-teman. Oke. Di sini aku mau menunjukkan bahwa lokasi jahitan ada di dalam gigi daripada resleting. Nah, kita sudah selesai menjahit sisi sebelah sini ya teman-teman. Yang sisi sebelah sini belum kita jahit. Sebelum kita mulai jahitnya sebelah sini, ada satu langkah yang menurut saya penting untuk kita lakukan bagi penjahit pemula supaya hasil jahitan kamu tuh nanti tidak tinggi sebelah ya. Biasanya aku waktu pertama kali menjahit itu sering sekali dan menyebabkan bongkar pasang terus, dan itu sangat menyebalkan dan menguras waktu. Maka dari itu aku kasihkan tipsnya supaya dia nanti tidak jungkit. Perhatikan ya teman-teman. Oke, pertama kita cari dulu mata resletingnya. Mata resletingnya ini kita naikkan ke atas. Sampai kira-kira 1 cm lah ya, menuju puncak. Oke. Lalu kita rapatkan kain. Kita rapikan posisi resleting. Kemudian kita tandai. Ini aku udah tandai ya, aku tandai lagi. Kita tandai lagi nih, posisi puncak daripada kain harus sejajar ketika mereka bersatu. Gini ya kira-kira teman-teman, sehingga tidak ada yang jungkit. Setelah itu kita turunkan mata resletingnya dan kita mulai menyematkan jarum pentul sepanjang kampuh yang sebelah sini. Pastikan tandanya itu pas pada puncak kain ya teman-teman.
Oke, siap kita jahit. Jahitnya kita balik ya, posisinya begini. Baru kita jahit. Kita bawa ke mesin ya teman-teman. Oke, kembali kita pastikan bahwa tanda itu sesuai dengan puncak kain ya teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam mesin. Giginya kita buka, lalu kita masukkan sesuai jalur sepatu. Sekarang kita siap menjahit teman-teman. Nah, kita sudah mau sampai pada bagian paling bawah. Pelan-pelan aja seperti biasa. Jangan lupa dikunci teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang dua-duanya sudah selesai kita jahit ya. Sekarang kita mau menaikkan mata resleting dan mencari tahu apakah hasil dari jahitan kita ini sejajar atau tidak. Kita ambil mata resletingnya ya. Lalu kita tarik ke atas. Lalu kita balik teman-teman. Tara, hasilnya sangat bagus ya. Sejajar kanan dan kiri, nggak ada yang jungkit. Kita buka resletingnya. Kita naikkan lagi. Dah, ini udah hasil yang bagus ya teman-teman ya. Oke, karena resleting aku ini kepanjangan atau teman-teman pakai resleting yang memang kepanjangan, sebelum memulai step selanjutnya kita bisa gunting resleting ini 1 cm di atas daripada kain utama ya teman-teman ya, untuk melanjutkan ke step menjahit berikutnya. Tapi karena aku ini resleting mau dipakai lagi buat tutorial selanjutnya, jadi aku nggak gunting. Nah, demikianlah tutorial menjahit resleting Jepang dari aku ya teman-teman. Semoga video tadi tuh menginspirasi teman-teman dan menyemangati teman-teman bagi yang masih takut-takut memasang resleting Jepang. Jangan khawatir teman-teman, salah kita perbaiki lagi, kita dedel lagi, kita rombak lagi. Jangan takut untuk belajar, karena belajar itu memang melelahkan namun hasilnya tidak sia-sia. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau mampir ke channel aku, yang mengikuti video aku dari awal sampai akhir ini. Semoga tutorialnya jelas. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar. Nanti aku akan menjawab sesuai dengan pengetahuan yang aku miliki ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku keluarin video tutorial terbaru, kamu gak ketinggalan. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.